peserta. Insya Allah dalam beberapa lagi kita akan memulai kegiatan halal bihalal secara virtual. Untuk itu para peserta diharapkan telah mendapatkan spot dan tempat yang nyaman di rumah agar dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Memperdengarkan lagu himne Poltekkes Kemenkes Padang. Dengan bismillah pembuka kalam, kalam umpama pengganti diri.
Dari jauh kami sampaikan salam di hari yang indah lagi berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan juga salawat salam kita yang terhormat Bapak Ustadz kita Profesor Dr. Asa Sriwarni MH, yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Padang, yang kami hormati Bapak Ibu Wadir 1, 2, dan 3, yang kami hormati Ibu Kasuba Ada dan juga Kasuba Adung, yang juga kami hormati Ketua Jurusan beserta Ketua Program Studi di Poltekkes Kemenkes Padang, yang kami hormati Kepala Pusat dan juga Kepala UPT Poltekkes Kemenkes Padang, dan tak lupa pula seluruh hadirin, staf dan dosen juga seluruh mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Padang yang dapat hadir pada Zoom kali ini. Dengan mengharapkan ridho Allah, marilah kita buka kegiatan halal bihalal virtual bersama ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baiklah, hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga sambutan, kemudian yang keempat tausiah dari Ustadz kita, kemudian kelima pembaca doa, dan kemudian yang keenam penutup. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk pertama marilah kita dengarkan tilawatil Al-Quran yang akan disampaikan oleh Putri Najila. Kepada Putri Najila kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawaban dunya nu'tihi minha wa man yurid thawaban akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin.
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Padang kepada Bapak Dr. Burhan Muslim, SKM MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Padang, Bapak Ibu-ibu Kepala Subak, ya, Kepala Pusat, Kepala Unit, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, serta dosen dan tendik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang. Pertama-tama mari kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang membawa ketenangan, ya, dalam diri kita. Kemudian selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan Islam sebagai agama yang kita jadikan sebagai pedoman hidup di dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita hari ini adalah halal bihalal, ya, yang merupakan tradisi atau budaya, ya, terutama umat Islam di Asia Tenggara
di mana intinya adalah silaturahmi yang kita isi dengan saling memaafkan setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, tentu kegiatan ini bernilai ibadah. Kenapa? Karena di dalamnya ada saling memaafkan, memberi maaf. Di mana memberi maaf itu adalah satu perintah kepada kita sebagai orang yang beriman. Memaafkan memang merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena kalau kita lihat dosa itu bisa dikelompokkan menjadi dua ya sederhananya mungkin. Yang pertama dosa kepada Allah, meninggalkan sholat, berzina, itu tidak mengganggu orang lain ya. Artinya yang terganggu itu ya hanya kita. Dan kalau kita bertobat, minta ampun kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, insya Allah itu akan dihapus. Akan tetapi dosa kepada manusia ini agak sulit, menghapusnya sulit, mendeletnya sulit, ya, karena memang harus dimaafkan dulu oleh orang yang kita zolimi itu. Nah ini kan berat, minta maaf itu kan suatu yang berat. Apalagi memaafkan. Nah, tapi perlu diingat bahwa kalau masalah kita dengan manusia lain itu tidak terselesaikan di dunia, maka itu akan menjadi beban di akhirat nanti. Nabi menyebut ada istilah muflis, orang-orang yang bangkrut, ya, yaitu orang yang membawa pahala banyak, tapi pahala itu habis ya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada manusia lain yang timbul semasa di dunia. Ya, hutang itu bisa terbentuk dari lisan kita. Ya, ini yang paling sering terjadi adalah gibah, gunjing yang tidak kita sadari. Kemudian menzolimi dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Nah, tentu ini akan menjadi beban kalau kita tidak selesaikan di dunia. Oleh karena itu, mari kita memberi maaf. Ya, anjurannya adalah kita memaafkan kepada saudara-saudara kita yang telah menzolimi kita, yang telah bersalah kepada kita, baik itu disengaja maupun tidak. Dan yang lebih bagus lagi, kalau kita merasa bersalah kepada saudara-saudara kita, ya kita minta maaf. Sebutkan apa kesalahan kita, supaya urusan kita di dunia selesai. Sehingga di akhirat kelak kita tidak menjadi orang yang bangkrut, orang muflis, yang pahalanya habis untuk membayar hutang, dan kalau pahalanya itu belum cukup untuk membayar hutang, maka dosa orang yang dizolimi itu akan dipikulkan kepada orang yang zolim itu. Nauzubillah min salik. Oleh karena itu mari kita jadikan momen halal bihalal ini benar-benar ya, benar-benar kita memaafkan saudara-saudara kita. Benar-benar mengikhlaskan segala perlakuan buruk ya saudara-saudara kita terhadap kita. Sehingga kita juga tidak mendapat pahala ya, kemudian pahala memaafkan, kemudian saudara kita juga tidak terbebani lagi dengan kesalahan-kesalahan. Dan yang lebih penting adalah mari kita jaga lisan kita, jaga tangan kita untuk tidak menzolimi kepada saudara-saudara kita. Baik, saya kira demikian. Kita ucapkan terima kasih kepada Buya kita, Profesor
Sastriwarni yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kajian kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti benar-benar bisa menjadi penyejuk jiwa kita, menjadi orang yang pemaaf, dan menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita kepada Bapak Profesor Dr. Sastriwarni MH. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhrahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Dr. Burhan Muslim, SKM MSI, Direktur Poltekkes, dan kemudian Bapak dan Ibu Wakil Direktur, Bapak dari Ketua Jurusan, Ketua Prodi, kemudian dari unit-unit mungkin perpustakaan, kemudian Bapak-Bapak staf pengajar, kemudian mahasiswa yang saya cintai. Puji syukur kita sampaikan kehadirat ilahi Robbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya kita bertemu secara virtual ini. Melalui Pak Zul Amri, saya diberi kehormatan oleh Pak Direktur untuk bertemu pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu, saya dulu dipercaya menjadi dosen Akademi Gizi, Pak Burhan, tahun 83 setelah saya kembali S2 dari Jogja. Nah, diminta ke rektor, Pak Rektor mengamanahkan kepada saya. Nah, setelah gizi dibuka lagi juga adalah kesehatan lingkungan, dan kemudian juga dibuka lagi fisioterapi dan kebidanan. Nah, setelah itu karena kesibukan menjabat di UIN, maka waktu itu saya carikan asistennya Pak Dr. Fauzi, dan kemudian juga ada satu lagi. Dan juga setelah itu juga saya diminta dulu mengajar di Perintis, dan kemudian juga di Poltekkes yang dekat sama Pak Basuki. Dan sekarang ketemu lagi Bapak dan Ibu sekalian di ruangan ini. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Burhan tadi, sebenarnya itu isi halal bihalal itu yang beliau sampaikan tadi sebenarnya, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa halal bihalal itu diadakan setelah Ramadan? Kenapa tidak setelah Idul Adha? Karena seperti yang telah disampaikan oleh para penceramah kita, hadis yang disampaikan oleh Rasul, man shoma Ramadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang lain, man qama Ramadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, selama kita melakukan puasa ataupun juga qiyamul lail, dosa kita diampuni. Ya, tapi seperti sampaikan Muslim tadi, itu dosa kepada Allah. Dosa sesama kita belum. Nah, makanya diadakanlah halal bihalal itu. Nah, makanya isinya itu adalah saling bermaafan. Nah, tapi kemudian di samping itu juga semenjak 1 Syawal yang lalu kita kembali kepada fitrah kita. Kama waladathu ummuhu, kata Nabi, seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya putih bersih. Nah, tetapi mungkin barangkali ya karena kita orang akademik,
Setelah saya lihat munjid kamus, ghufira lahu itu artinya sutira, ditutup. Nah, jadi bukan dihapus, ditutup. Jadi sama juga kalau saya contohkan sekarang, ini ada air aqua. Air aqua itu kalau ditutup rapat, dia tidak akan terbuka sampai kapanpun. Tapi sedikit saja kena jarum, air itu tumpah dia. Nah, apa maksudnya? Setelah Ramadan, maka kita jagalah yang dilarang Allah itu tidak dilakukan lagi. Jadi tutup itu akan dibuka-buka sampai ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia arti ghufira ataupun sutira itu. Dan kemudian juga kembali kepada fitrah itu, para mufasir menjelaskan selama Ramadan itu ada 3 fitrah yang kita raih. Yang pertama fitrah ilahiyah, fitrah ketuhanan. Yang kedua adalah fitrah tohiriyah, fitrah kesucian. Yang ketiga fitrah insania, sosial kemasyarakatan. Fitrah ketuhanan, apa yang kita maksudkan? Karena kita waktu setelah ditiupkan ruh dalam rahim ibu kita dulu, diajukan pertanyaan oleh Allah, alastu birabbikum? Anda yakin saya di Tuhan? Kata Allah, kita jawab, qalu bala syahidna. Memang benar ya Allah. Tuhan kami. Jadi kalau orang tidak patuh kepada Tuhan, berarti tidak sesuai dengan fitrahnya. Karena sudah diikrarkan di dalam rahim ibu kita itu. Maka itulah yang dibina selama bulan Ramadan. Mulai dari imsak sampai nanti waktu berbuka. Kita jaga betul yang akan merusak nilai-nilai ibadah puasa kita. Maka sangat dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah fitrah ilahiyah, fitrah ketuhanan itu. Sebenarnya kalau kita lihat fitrah ilahiyah ketuhanan itu, ini prinsip dalam ajaran agama kita. Jadi kalau kita lihat ada hukum yang berlaku di dunia ini, yang pertama civil law Eropa kontinental, yang kedua common law Anglo-Saxon, yang ketiga socialist law, yang keempat Islamic law, hukum Islam. Hukum Islam itu membicarakan kehidupan orang di dunia dan di akhirat. Tapi yang tadi civil law, common law, socialist law hanya kehidupan orang di dunia. Itu keunggulannya hukum Islam. Maka yang pertama Islam itu hizuddin. Bagaimana umatnya, masyarakat itu percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Walaupun sampai sekarang masih ada orang yang ateis, kira-kira 10 tahun yang lalu itu pegawai Pemda Damasraya itu tertangkap karena dia ateis. Berhubungan di Amsterdam, Belanda. Di situ katanya sudah 2 juta orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah dia. Sebenarnya bukan sekarang saja Bapak Ibu saudara sekalian, waktu zaman dulu di Irak itu, kampung Saddam Hussein, mantan presiden itu, orang Kristen sudah duluan masuk, tapi masih ada orang ateis di sana. Makanya cendekiawan Muslim masuk ke situ. Setelah diadakan pertemuan, apa kata orang ateis? Kami baru bisa yakin dengan ajaran Islam itu ada 3 pertanyaan harus dijawab secara ilmiah. Pertanyaan pertama, kalau Tuhan itu ada, kenapa tidak bisa dilihat dengan mata? Yang kedua, kalau Tuhan itu ada, di mana tempatnya sekarang? Yang ketiga, kalau Tuhan itu apa pekerjaannya sekarang? Tentunya para cendekiawan Muslim, para ulama menjawab berdasarkan ayat. Apa kata Allah? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa kita lihat dengan mata. Tetapi Allah itu mampu melihat yang tidak terlihat oleh mata kita. Walaupun tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada benda segala macam, Allah itu bisa melihat apa saja. Baik di batu hitam, semut hitam, dilihat oleh Allah. Kata orang ateis, itu kan ayat Tuhan. Kami kan tidak percaya ke ayat itu. Maka diundur pertemuan 1 minggu ke depan. Pada minggu yang telah ditentukan itu, semua yang diundang hadir. Apa indikatornya? Undangan disebar sebanyak itu, dan kemudian kursi disiapkan sebanyak itu pula. Alhamdulillah kursi ditempati semuanya. Berarti semua yang diundang hadir. Ateis sudah naik mimbar, kemudian di depan itu juga ada direktur, ada dekan, ada profesor. Nah, kata ateis, pertanyaan kami sama dengan minggu yang lalu. Kalau Tuhan itu ada, kenapa tidak bisa dilihat dengan mata? Kebetulan ada seorang mahasiswa yang terlambat.
Pak Direktur, Pak Dekan, Pak Guru Besar, saya mohon hadir dalam pertemuan ini. Apa kata Direktur, kata Dekan? Anda boleh hadir, sayangnya tidak ada lagi kursi. Di gudang sudah dikeluarkan. Apa kata mahasiswa? Asal saya diizinkan hadir, biar saya duduk di lantai sendirian. Bapak, biar dari kursi. Nah, silakan, tafadhal, silakan. Duduk dia. Naik lagi atas ke mimbar. Pertanyaan kami sama dengan minggu lalu. Kalau memang ada Tuhan, kenapa tidak bisa dilihat dengan mata? Mahasiswa tadi mengacungkan tangan. Ateis, mau tak ateis menjawab pertanyaan saya? Mudah-mudahan terjawab pertanyaan ateis. Apa kata orang ateis? Silakan. Kata mahasiswa, ateis biasanya bangun pagi itu langsung makan nasi, makan roti, minum kopi. Apa yang dijawab oleh ateis tadi? Saya biasanya minum teh manis. Ditanya mahasiswa, kalau minum teh manis, unsurnya dari apa? Dari air, dari teh, dari gula. Sekarang sudah diaduk dalam gelas. Coba tunjukkan oleh ateis gula itu dalam gelas itu di atas, di bawah, di tengah, tidak. Tapi coba dirasakan. Oh ya, ini teh manis. Begitulah dengan Tuhan itu. Bukan untuk dilihat, dirasakan di hati kita bahwa Allah itu ada. Oh, kata ateis ya. Silakan yang kedua lagi. Yang kedua, pertanyaan ateis tadi, di mana tempat Tuhan sekarang? Kata mahasiswa, ateis tahu enggak dengan minyak goreng? Tahu. Dari mana dasarnya? Ada yang dari sawit, ada yang di kelapa. Baik dari sawit ataupun di kelapa, coba tunjukkan oleh ateis minyak itu di kelapa. Di serabutnya, di tempurungnya, di dalam. Enggak bisa. Tapi diolah dulu, setelah diolah menjadi minyaklah dia. Allah itu bertempat, Tuhan itu bertempat, tidak bertempat seperti tempatnya makhluk. Tapi lebih dekat dari orak leher kita. Min hablil warid. Kata ateis, ya sudah 2 pertanyaan. Terjawab pertanyaan saya. Yang ketiga lagi. Kadang-kadang Pak Direktur, mahasiswa ini kan juga perlu juga yang cengeng itu. Ateis, sudah 2 pertanyaan saya jawab. Saya duduk lantai. Saya mau menjawab yang ketiga ini, saya naik mimbar. Silakan ateis turun ke bawah. Turun ateis dari mimbar, duduk dekat mahasiswa di lantai tadi. Naiklah mahasiswa ke atas. Pertanyaan ateis, apa pekerjaan Tuhan sekarang adalah menurunkan ateis dari mimbar dan menaikkan saya ke mimbar. Jadi ada yang bisa diilmiahkan, ada yang tidak bisa diilmiahkan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala itu. Itu makanya Tuhan itu tuh dia mingkol di hati kita. At-tasdiqu bil qalb, di hati itulah masalah Tuhan. Nah, jadi ini yang pertama, itu yang dibina selama kita Ramadan, rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang akan merusak nilai puasa kita. Kalau kita berjalan ke pasar, kalau ada nanti yang sebel-sebel cepat melari, jangan dilihat, kan begitu kan. Nah, jadi supaya dosa kita itu puasa kita itu tidak rusak, kan begitu itu kan. Nah, ini yang kita lihat. Dan kemudian juga dikatakan oleh Nabi, kalau ada orang yang mengajak kita, memancing emosi kita di bulan Ramadan, jawab, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Itulah dia, inilah yang dibina. Itulah masalah ketuhanan itu yang pertama. Yang kedua, fitrah tahiriyah, kesucian. Ya, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dosa sesama kita yang belum. Makanya kita saling bermaafan. Ini yang penting. Dan yang ketiga, fitrah insaniyah. Fitrah sosial kemasyarakatan. Manusia ini semenjak lahir, ini yang jurusan kebidanan atau yang dokter tahu betul dia. Jadi bayi yang baru lahir itu sudah ada temannya, bukan sendirian dia. Jadi ada yang istilah kampung itu ada yang namanya uri, ada yang kakak anak. Dalam ilmu medis begini ini namanya plasenta. Jadi tidak sendirian dia. Jadi manusia itu semenjak lahir itu sudah bermasyarakat. Kalau ada orang yang tidak mau bermasyarakat, tidak sesuai dengan fitrahnya. Inilah dia. Jadi makanya Aristoteles mengatakan zoon politikon. Manusia itu adalah makhluk sosial. Itulah dia. Jadi bersama-sama kita, Bapak dan Ibu, 1 tahun kita, yang kita bersama-sama makan di bulan Ramadan itulah. Sama-sama memegang gelas, sama-sama memegang piring. Tidak ada yang lain, hanya di bulan Ramadan itu rasa bersama kita. Anak-anak seluruhnya bersama-sama kita. Itulah kebersamaan itu. Dan nanti ke masjid bersama-sama tarawih, kemudian sama tadarus, kemudian 10 terakhir sama i'tikaf. Itu kebersamaan itu. Itulah yang kita raih selama bulan Ramadan itu. Dan kemudian setelah kita itu
ada nilai derajat yang paling tinggi kita raih. Ayat yang telah disampaikan oleh Pak Mubarak sudah hafal bagi kita semua. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, puasanya kita ceritakan lagi, tak takutnya lagi. Nah, menjadi orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu, takwa itu adalah tangga yang paling tinggi. Yang paling utama seorang itu Islam, menjadi muslim lah dia. Kemudian dia beriman, menjadi mukmin lah dia. Dan kemudian ketiga, berbuat baik, menjadi muhsinin lah dia. Kemudian yang dilakukannya itu ikhlas, menjadi mukhlis lah dia. Sampailah kepada darjat tatakun, orang yang bertakwa. Nah, tinggi nilainya. Inilah hadis yang disampaikan oleh Nabi bahwa malaikat itu menjelma berbentuk seorang laki-laki baju putih, pakaian putih. Bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ma huwal Islam? Apa yang Islam itu? Nabi menjawab, Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kemudian mendirikan sholat, kemudian puasa, kemudian setelah sholat menunaikan zakat, puasa, dan haji bagi orang yang mampu. Dilanjutkan lagi, ma huwal iman? Iman antuk minubillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul. Kemudian yang nomor 6, ada yang kelima, percaya dengan hari akhirat. Yang nomor 6, percaya kepada ketetapan Allah baik dan buruk. Bapak dan Ibu, saya komentari yang nomor 6 ini. Yang nomor 1 sampai nomor 5 kita yakin. Tapi setelah Allah menguji kita dengan baik dan buruk, anak kita baru satu-satunya sarjana, tabrakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawabnya nomor 6. Kita berjanji dengan istri, suami istri, sehidup semati, istri duluan. Dijawab dengan nomor 6. Atau suami duluan, dijawab dengan rukun iman yang ke-6 itu. Inilah dia. Nah, jadi baik dan buruk itu, makanya juga pandemi yang setelah 2 tahun lebih ini, ya kita yakin kita taat Allah, maka kita ikut saja prokes kesehatan. Yang jelas itu kita taat Allah. Tidak ada yang bisa melarang, dan juga Allah yang akan bisa mengangkatnya dari negeri kita ini. Itulah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia. Kemudian dilanjutkan lagi oleh malaikat, ma huwal ihsan? Dikatakan oleh Nabi, ihsan anta abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembah Allah, atau lebih dalamnya, kenal Allah. Lihat Allah. Sekalipun engkau tidak melihat Allah, tetapi yang Allah itu tetap melihat kita. Kapanpun, dimanapun, Allah itu tetap melihat kita. Innallaha kana alaikum raqiba. Tidak satupun yang luput dari perbuatan yang kita lakukan. Itulah dia yang ihsan. Kemudian diajukan lagi oleh malaikat, mata saat, kapan hari kiamat? Dijawab oleh Nabi, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Nah, ini dia. Jadi derajat takwa yang kita raih itu prosesnya itulah dia. Tangga yang terakhir itu tatakun. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa banyak ayat. Tapi kita kutip saja sekarang surah Ali Imran ayat 133 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, bersegeralah kepada ampunan Allah. Surga itu seluas langit dan bumi. Diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah dia yang kita raih selama bulan Ramadan ini. Nah, di sini disebutkanlah siapa ciri orang bertakwa itu. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-saraa wad-dara. Orang yang menginfakkan hartanya baik waktu lapang ataupun juga waktu sempit. Kalau waktu lapang banyak orang yang akan berinfak, tapi waktu sempit, makanya dikatakan Allah, makanya sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah itu menilai bukan jumlah banyaknya, tapi sesuai dengan ukuran kemampuan kita masing-masing. Alladzina yunfiquna fis-saraa wad-dara itu.
Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Mampu mengendalikan emosi. Seharusnya kita sudah marah, seharusnya sudah berang, tapi kita tenang saja, ya itulah enggak apa-apa. Nah, itulah dia kan. Nah, wal kaziminal ghaiza. Ibu sekalian, waktu Nabi di Masjid Madinah bersama sahabat, datang orang Badui. Orang Badui itu Bapak sekalian adalah orang kampung yang udik. Baru di pintu saja dia memanggil Nabi, mat. Wah, itu dipanggilnya. Orang malah memanggil Nabi, wasaidina Muhammad itu kan, tapi mat. Sahabat mau berdiri dilarang oleh Nabi. La takdab. Itu umat saya yang dari udik sana. Dia belum mengerti. Jangan marah. Kemudian dipersilakan. Tafadhal ijlis. Silakan Anda masuk. Masuk di Masjid Madinah, bercerita dengan Nabi. Wah sudah sekian. Tenang. Orang Madawi itu sangat senang. Kemudian selesai baru dia ismahli ya Rasulullah. Kami izin ya Rasul. Silakan. Berangkatlah dia. Kira-kira 5 menit datang lagi orang Badui itu mencaci-caci sahabat. Nah, sahabat, apa kata sahabat? Tafadhal ini silakan masuk. Apa masalah Anda? Sudah bercerita, ketawa-ketawa. Dan begitu juga datang yang berikutnya, begitu juga ketawa-ketawa tenang. Kemudian sudah yang ketiga datang, yang keempat dari pintu dicaci-caci sahabat. Kemudian sahabat membalas. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita kan juga begitu kan, kesabaran itu ada batasnya. Padahal sabar itu tidak ada batasnya. Kapanpun kita harus sabar itu kan. Apapun yang dilakukan orang kepada kita sabar aja, tidak apa-apa. Kemudian Nabi berangkat tanpa pamit. Dikejar oleh sahabat. Wahai Nabi, kenapa Nabi tanpa pamit? Apa kata Nabi? Waktu pertama dia manggil mat. Waktu kedua mencaci sahabat, ketiga juga dan keempat juga. Tapi yang keempat kita terima dengan tenang, dengan ketawa. Malaikat bersama kita. Tapi yang keempat, sahabat membalas dengan emosi. Setan bersama kita. Ini sekalian bagaimana kita yang selesai Ramadan mengendalikan emosi. Bagaimanapun mungkin memang ya kita dosen, mahasiswa bersalah, ya tentu saja. Tapi kita mampu bagaimana caranya menyampaikan secara baik. Inilah dia. Itu jangan emosi itu jangan. Makanya salah satu ciri pertama itu wal kaziminal ghaiza, mampu mengendalikan emosi itu. Ciri orang yang bertakwa itu sekalian. Jadi Bapak Ibu, kita yang telah berhasil takwa ini apapun yang dilakukan orang kita jawab ya Allah tunjukilah. Maka Bapak dan Ibu sudah tahu itu Nabi ke masjid diludahi. Apa kata Nabi? Ya Allah tunjukin juga umat saya ini. Ada yang kedua, yang keempat tidak ada lagi. Yang kelima tidak ada. Nabi bertanya, Bu, mana pemuda yang sangat ramah ini? Mana itu Nabi? Ya ketika saya ke masjid, dia menegur saya, tidak ada. Bukan dikatakan meludahi. Oh sakit Nabi 1 minggu. Kata Nabi, biar saya cari apel dulu. Dibeli apel, dilihat. Dia masuk, terpaksa matanya ditutup. Belum ada orang lain yang membezuk. Nabi lah yang pertama. Akhirnya dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jadi itu. Jadi Bapak sekalian mengendalikan emosi itu sangat penting Bapak dan Ibu sekalian. Apapun yang disampaikan orang, malah Ibu sekalian, Allah saja waktu Fir'aun, apa kesalahan Fir'aun? Tidak ada yang lebih dari itu. Apa dikatakannya? Ana rabbukum a'la. Saya yang Tuhan, yang lebih tinggi dari Tuhanmu. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Musa, Harun, qalu lainan. Sampaikan kepada Fir'aun itu lunak lembut, jangan kasar. Nanti kalau kasar dia akan lari. Makanya ayat itu kan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan lunak lembut itulah orang akan mampu mengikuti apa yang kita katakan. Tapi kalau kita kasar orang akan lari kata. Ini sekali. Jadi itu yang penting ajaran agama kita. Selesai kita Ramadan itulah yang perlu. Jadi yang ciri yang pertama tadi berinfak, yang kedua mengendalikan emosi, yang ketiga wal afi naninas. Ini yang dikatakan oleh Pak Direktur tadi, mau memaafkan kesalahan teman. Dalam ayat itu Ibu sekalian, yang lebih penting itu memberi maaf, bukan minta maaf. Jadi memberi maaf itu yang penting. Apapun kesalahan orang kita maafkan. Kalau kita tidak mau memaafkan, itu keterlaluan kita. Sedangkan Allah saja sepenuh langit itu dibintang di langit dosa kita, sebanyak air di laut. Tetapi kalau kita minta tobat kepada Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sayang kepada orang bersalah, tapi orang bersalah bagaimana yang minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita tidak mau memaafkan kesalahan teman kita, itu keterlaluan kita. Makanya mau memaafkan. Coba bayangkan Ibu sekalian, si Mustid itu Abu Bakar yang membiayainya, hidupnya, sekolah aja segala macam. Tapi kemudian setelah dia besar, difitnah. Nggak tanggung-tanggung apa difitnahnya, dibilang anak Abu Bakar yang istri Rasul Khadijah berselingkuh dengan Sofyan bin Muqtal. Coba yang lihat. Apa kata saya tidak akan beri lagi belanja. Turun ayat surah An-Nur ayat 22-23. Layatul. Jangan dihentikan. Biarkan dia. Tidak tahu dia. Nah, maka di situ kata Allah, makanya fa'fu wasfahu. Bermaafalah dan bersupaha. Salam. Bapak Ibu sekalian, saya Pak Direktur, di tempat saya itu dulu saya ketua RW di komplek itu. Ada ibu-ibu yang bilang ketua RT kadang Sarawak. Jadi kan sanggup itu kan. Saya selesaikan, maafan. Banyak saya selesaikan, tapi ada yang ibu sekalian, saya maafkan, tapi tidak mau dia bersalam. Dan kemudian maafkan, tapi tidak mau melihat. Itu jadi kalau itu betul-betul fa'fu wasfahu. Dan tidak ada lagi persoalan-persoalan. Itulah ibu dan bapak sekalian. Ini yang kita lihat. Itu. Jadi tatakun la'allakum tatakun. Ibu sekalian, ketakwaan kita itu inilah yang kita raih. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dicarikan way out, jalan keluar dari kesulitannya. Ibu dan bapak sekalian, pada satu ketika terjadi di Timur Tengah, ada 3 orang pemuda karena terjadi angin puting beliung, berlari-lari, 3 orang laki-laki ini masuk ke gua. Sampai di gua, karena hujan lebat, longsor, maka batu di atas gunung itu turun. Maka tertutuplah pintu gua itu. Apa kata seseorang? Ini kalau tidak adalah ketakwaan kita, selagi kita sebelum masuk gua ini, kita tidak akan bisa keluar dari gua ini. Kata yang bodoh orang benar itu. Maka kata yang tua tadi, yang senior, kalau begitu mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu gua. Berdoalah yang pertama ini yang senior, ya Allah, saya sudah berkeluarga, sudah punya anak dan istri, tapi setiap malam saya menghantarkan susu kambing kepada ayah dan ibu saya. Karena jarak rumah istri saya dengan orang tua saya tidak terlalu jauh, maka saya hantarkan. Pada satu malam, saya terlambat mengantarkan, orang tua saya sudah tertidur. Saya tunggu 1 jam, 2 jam, orang tua saya tidak bangun. Saya kembali ke rumah istri saya sampaikan sama istri anak-anak, tolong kunci pintu, saya kembali ke rumah orang tua saya, karena orang tua saya belum meminum susu kambing yang saya antarkan. Kembali dia ke rumah orang tuanya, ditunggu semalaman tidak tidur. Baru orang tuanya bangun jam 2 malam. Ayah dan ibu, saya mohon maaf, terlambat saya mengantarkan susu kambing. Apa kata ayah dan ibunya? Kami memang kecapean, terlalu cepat kami tidur. Tolong ayah dan ibu minum. Diminum oleh orang tuanya. Ya Allah, apakah berbuat baik saya itu kepada ibu bapak saya itu berdasarkan ketakwaan saya, ya Allah? Kalau ya, tolong bukakan pintu gua. Turun, tapi belum bisa keluar. Kemudian berdoa yang nomor 2. Ya Allah, saya seorang direktur, bukan direktur sekolah ya, seorang dari itu peternakan di Timur Tengah itu, punya kambing, punya sapi segala macam. Kemudian pada satu kali ada pegawai saya 1 bulan baru bekerja, minta izin pulang. Pulang dia, tapi tidak kembali. Saya bilang sama bendahara, tolong dihitung gajinya berapa. Sampai kepada saya, kebetulan kurang untuk beli seekor kambing. Saya tambah uang itu, saya belikan kambing. Kemudian kambing itu beranak pinak. Akhirnya yang pegawai yang minta izin datang. Pak, saya dulu bekerja di sini 1 bulan, belum minta gaji. Oh ya, sekarang ambil Anda ambil kambing itu, semuanya ada di situ. Semuanya ada. Apa kata? Tidak Pak, saya hanya 1 bulan. Ya, sudah beranak pinak, semuanya ambil oleh Anda. Ya Allah, apakah itu berdasarkan takwa saya, Allah? Kalau ya, tolong bukakan pintu. Belum juga bisa. Tapi sudah bisa melihat, tetapi belum bisa keluar. Tinggal yang muda. Berdoa pula yang muda, ya Allah, saya sudah punya pacar.
tapi pacar saya ini imra'atus sholihah, wanita yang soleha. Saya bujuk dia, saya ajak dia berbuat maksiat, tidak goyah imannya. Kemudian sudah berlalu sekian lalu, saya ulang lagi, enggak bisa goyah juga dia. Tapi pada suatu kali dia minta syarat. Mungkin menurut dia, saya tidak memenuhinya. Apa? Diminta uang 100 dinar. Kalau kita rupiahkan lebih dari 150 juta, itu mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian. Saya cari uang itu. Dapat bagi saya. Saya hantar ini uang, sehingga wanita itu tidak bisa menolak lagi. Tapi di saat saya akan melakukan hubungan seksual dengan, terlontarlah dari mulutnya, wahai abang, ini kita namanya memakan daging yang mentah. Lebih baik kita daging yang masak, kita tunggu akad nikah. Terlompatlah saya dari wanita itu. Tidak jadi saya berbuat maksiat. Ya Allah, kalau memang itu berdasarkan takwa saya, Allah, tolong dibukakan pintu gua. Batu yang menutup pintu gua tadi terbuka. Akhirnya 3 orang itu keluar. Makanya Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, apapun kesulitan hidupnya akan dicarikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pasukan ciri orang yang bertakwa itu. Bapak dan Ibu, Pak Direktur, saya membaca ahli komunikasi dari Jerman. Ceramah umum kok paling lama didengar orang 18 menit Pak Direktur. Kecuali mahasiswa 1 jam 2 jam didengar itu, sebab absennya akan jalan. Nah, itu kan. Jadi Bapak sekalian barangkali itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Direktur, Pak Zul, Pak Basuki, terima kasih ya. Yo, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau tidak, ya kita akhiri Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Zul, Pak Basuki, yang lain kalau ada. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin pakai raise hand nanti dibukakan itunya, jadi co-host oleh host nanti. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan pakai raise hand aja barangkali ya. Ya kalau ya. Sehat, Buya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya lewat di Steba, wah ini kampus TKN tanggung-tanggung apa Direktur, luar biasa itu. Udah lama Buya enggak ke Steba rupanya. Oh iya udah lama. Ya karena kan pendidik juga pulang balik segala macam lah. Mau tanya Cek Buya. Silakan. Nah, kok fenomena kini, kok kan menyebarkan informasi negatif itu gampang banget gitu. Betul. Nah, kadang-kadang hadis disampaikan, padahal itu bukan hadis. Betul. Nah, seolah-olah itu hadis sahih, padahal enggak. Nah, kita juga ya malas membaca, sehingga ya kita iya aja gitu ya. Padahal belum lagi informasi negatif tentang seorang membuka aib sekarang itu seolah-olah bukan lagi dianggap dosa, tapi suatu berita betul. Nah, ini bagaimana kita menyikapi ya, karena mau tidak mau ini juga merembes ya ke lingkungan kita, ke anak-anak kita, ke mahasiswa kita. Iya. Nah, apa yang sebagai pimpinan, sebagai kita kan semua pemimpin ya Bu ya, paling tidak pemimpin di rumah gitu. Iya. Apa langkah-langkah yang perlu kita ambil ya supaya untuk membentengi tadi itu. Untuk membentengi keluarga kita, warga kita, mahasiswa kita dari perilaku-perilaku yang seperti itu gitu ya. Betul. Ya, mungkin itu Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Direktur. Memang yang pertama kita harus kembali kepada ajaran agama kita. Kata Nabi, siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan menutup aibnya. Nah, sekarang kita malah mencari-cari aib seseorang. Nah, itu kan. Man satara aibun, satarallahu. Siapa yang menutup aib seseorang tidak boleh. Jangankan itu lagi, sekarang memang hoak, fitnah, segala macam, wah, tidak tanggung-tanggung sekalian. Jadi ini memang kita zaman milenial ini susah kita ini Bapak Ibu sekalian. Itu.
Jadi yang hoa itu Ibu sekalian, ya dulu kan sudah ada juga itu namanya Musailamah Al-Kadzab, pembohong besar. Nah, itu kan ditambah oleh Nabi Muhammad SAW, pembohong besar. Nah, jadi dari dulu juga sudah ada, sampai juga Ratna Sarumpet, dia operasi plastik dikata apa ya macam-macam kan. Nah, sampai sekarang juga banyak. Jadi orang itu sangat mudah membuka aib orang segala macam. Nah, itu tuh yang Pak. Ini yang perlu memang yang pertama bagaimana kita menyikapi hoa, menyikapi orang-orang yang membukakan aib seseorang. Nah, itu makanya dalam ajaran agama itu tidak boleh membuka aib seseorang itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Direktur kita memang kadang-kadang menyampaikan itu di media sosial. Seharusnya malah kata Nabi, kalau Anda akan memberikan saran kepada pimpinan, kalau bisa orang lain tidak tahu. Tidak tahu orang lain, dibisikkan ke telinganya. Kalau sekarang kan bisa WA, melalui WA-nya saja. Atau tidak ada WA, SMS saja. Sekarang tidak, digumbar dulu, tahu orang lain, padahal ini belum tahu. Inilah cara memberi nasihat itu. Dalam hadis Ahmad begitu. Jadi kemudian kita kata Nabi kalau kita akan beri niat memberi kritik orang itu yang pertama niat diluruskan dulu. Apa gunanya? Niat kita dulu. Apakah untuk menjatuhkannya atau memang untuk meluruskan? Karena ajaran agama itu adinu nasihat. Agama itu memang saling menasihat benar. Dan kemudian tabayun. Tabayun dulu. Iya enggak dia bercerita begitu, dia enggak berbuat, tabayun. Nah, kalau sudah begitu baru disampaikan kritik kita, nasihat kita. Kadang-kadang ini tidak tabayun, sudah dilontar ke media sosial. Apalagi sejak media sosial ini, wah luar biasa Pak Direktur. Benar itu. Itu memang tanggung jawab kita bersama itu sekalian. Inilah. Ya itu mungkin Pak Direktur. Ya, terima kasih Ibu ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau enggak ada lagi. Tanya Pak. Ya masih. Maza Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya silakan Pak Maza. Ya, ini tadi sudah ditanyakan oleh Pak Di tadi mengenai informasi tadi, memang alhamdulillah sudah. Gitu khawatir. Cuma tadi dari pengajian Pak Buya, tadi bahwa kita ini kan ada tingkatannya, ada 5 tadi Pak. Ada Islam, betul. Ada Islam, ada muksin, muklis, kemudian mukmin, muksin, muklis, dan mutakin, dan baru inilah yang takwa tadi. Itu betul. Dan takwa ini yang akan dijamin masuk surga. Nah, betul. Ada 5 tingkatan nih Pak. Sampai ini kita kalau hanya masih Muslim saja, Islam saja dari tahun ke tahun sampai udah berapa umur ini, nah mungkin kesempatan kita masuk surga itu mungkin kecil juga. Nah, ini sampai apa sih upaya kita ya tambah banyak juga umurnya sehingga kita juga bisa naik tingkat ya tadi sampai ke mutakin tadi gitu Pak. Jadi mungkin secara ringkas dari level-levelnya itu Pak, jadi bisa kita tenang juga kita masuk surga juga gitu. Terima kasih Pak. Makasih Pak Maza. Jadi kenapa bulan Ramadan itu yang dipanggil amanu Pak? Bukan Islam. Orang beriman. Ada orang Islam itu yang tidak beriman. Itu makanya amanu yang dipanggil orang yang beriman yang dipanggil. Bapak Ibu sekalian, saya pernah waktu S3 di Jogja. Jadi teman-teman kan banyak kan. Ada rumah makan siang hari bulan Ramadan itu orang Islam dilarang masuk. Tapi bagi orang yang tidak tahan dia walaupun Islam dia masuk juga dia. Kan itu kan. Jadi pada saat itu mulut dikunci, yang bicara itu tangan, kaki, hati kita. Itu loh sekalian. Jadi man buka. Yang ditanya, bagaimana sholatmu, bagaimana puasamu? Tidak ada. Tapi man siapa Tuhanmu? Itulah kita kenali Allah itu sekalian. Makanya dalam iman tadi, karena waktu kita terbatas, iman itu kata Nabi tis'un wasitun, 69 cabang.
afdaluha la ilaha illallah. Yang nomor 9 membuang duri dari jalan yang kita lalui. Duri itu kan contoh, bisa batu bata, bisa kerambi ampuh, segala macam gitu kan. Tapi la ilaha illallah itu yang pertama sekalian. Makanya katakan Nabi, lakinu mautakum, bimbinglah orang yang akan meninggal dengan kata kalimat la ilaha illallah. Ibu dan sekalian, coba bayangkan kalau kita membaca bismillah, bibir kita bertaut, Pak, bismillah. Membaca alhamdulillah, bibir kita baca astagfirullah. Tapi la ilaha illallah, walaupun apa sakit kita, sakarat kita, illallah ya. Tetap, tapi ini tidak mudah datangnya. Perlulah kita latih berzikir setiap selesai sholat ataupun ada setiap selesai subuh sampai apa kita zikir. Nah, itu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu walaupun nanti kita sudah sekarat, bibir kita tidak bertaut, tapi ucap itu bisa kita ucapkan. La ilaha illallah. Itu ya Pak saya. Barangkali itu sekalian. Oh, ya. Bapak dan Ibu. Boleh satu lagi Pak Ustaz. Oh boleh, ya. boleh Pak. Boleh. Jadi ganjalan pula ini kalau enggak. Iya, silakan Pak Zul. Ya, ini Pak Buya. Ini kan banyak anak-anak kita nih mahasiswa yang hadir. Iya. Sekarang ini mungkin lebih dari hampir banyak ini. Ada sekitar 80%. Jadi sekarang ini kan kita mencetak mahasiswa kita ini menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan. Betul. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang kita memang banyak juga melihat anak-anak kita ini dia mempunyai ilmu tetapi tidak kurang mempunyai akhlak dan budi pekerti atau adab. Betul. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya Bu ya? Apakah ilmu itu memang harus dibekali dengan suatu akhlak dan budi pekerti gitu ya? Betul. Atau memang yang dikatakan orang yang berilmu itu adalah orang yang beradab dan berakhlak budi pekerti gitu loh Bu ya. Nah, jadi mohon pencerahan ini terutama kepada anak-anak kita. Terima kasih Bu ya. Mantap Pak Zul. Jadi barangkali ini sudah bukan aja mahasiswa kita Poltekkes, di UIN juga begitu, di UNAN juga rektor kemarin Pak Liandri, Pak Jenefri juga bilang sama saya. Kita kembali kepada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama itu dalam bahasa Arab namanya ada dasar. Kalau bahasa Inggris only. Hanya saya diutus untuk memperbaiki budi pekerti ini. Dalam riwayat lain, lebih tinggi nilai seseorang yang berakhlak daripada orang yang berilmu yang tidak berakhlak. Nah, walaupun ilmu sedikit, tapi punya akhlak yang baik. Nah, itu makanya memang dalam ajaran Islam ilmu itu sangat penting. Maka ayat yang pertama turun ilmu tahun itu Iqra. Nah, tapi ilmu yang bagaimana? Ilmu iman. Setelah iman, amal. Amal apa? Akhlak. Jadi tidak berdiri sendiri dia akhlak. Akhlakul karimah. Jadi rata-rata Pak Zul, ya memang akhlak itu sekarang sudah menipis lah. Mungkin juga pemimpin kita mungkin juga kurang akhlak segala macam, enggak tahu lah kita kan. Jadi itu dia. Jadi memang bersama. Makanya akhlak itu sangat penting Bapak. Ya. Ya Pak Zul. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi Pak Direktur, Pak Zul, dan Pak Busuki dan sebagainya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepada saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri, kemudian untuk kita bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Ustadz kita atas tausiahnya pada pagi hari ini dengan tema perkuat silaturahmi, bangun kebersamaan, dan tingkatkan kinerja bersama. Di mana di sini dapat kita simpulkan beberapa, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu yang pertama berinfak, yang kedua mampu menahan emosi, dan yang ketiga yaitu mampu memaafkan kesalahan sesama teman. Baiklah Bapak dan Ibu, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya, baiklah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Mahaza SKM MKM. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelum kita berdoa, marilah kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menadahkan hati kita, menundukkan hati kita, menadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Ummul Al-Qur'an, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa harinal batilan batilan wa minna jitinabah. Allahumma fa'alnal gola wal bala wal waba wal fahsa wal munkar wasuyuf al muqtalifah wasadaida wal mihan wa zuharah minha wa ma batona min baladina azza khassa wa min baladil muslimin amma innaka ala kulli shay'in qadir. Amin. Allahumma afun tuibul afwa fa'fuanna ya karim. Allahumma afun tuibul afwa fa'fuanna ya karim. Allahumma afun tuibul afwa fa'fuanna ya karim. Barikillahu maulana fi sahri Ramadan. Barikillahu maulana fi sahri Ramadan. Barikillahu maulana fi sahri Ramadan. Allahumma ya Allah ya Maha Pengampun, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin kami, ampunilah dosa para pejuang kemerdekaan kami, dan ampunilah dosa para leluhur-leluhur kami, ya Allah. Tempatkanlah mereka di tempat yang baik dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq, yang memiliki segala ilmu dan kekuatan, berilah kekuatan-Mu kepada kami, ya Allah, untuk kami menghadapi dunia kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Maha Suci, sucikanlah hati kami dari, ya Allah, dari sifat-sifat yang buruk yang dapat memecah belah kami, ya Allah. Sucikanlah hati-hati ini kami, ya Allah, setelah bulan Ramadan ini, ya Allah. Dan satukanlah hati-hati kami, insan Poltekkes Menkes Padang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, tetapkanlah hati-hati kami, ya Allah, dalam memajukan Poltekkes ini, ya Allah, dalam pekerjaan dan tugas-tugas kami sehari, ya Allah, dalam mengelola, ya Allah, dalam mengajar, ya Allah, dalam belajar, ya Allah, bagi mahasiswa-mahasiswa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah mahasiswa-mahasiswa kami mahasiswa yang bertakwakal, ya Allah, yang berilmu dan juga bertakwal kepada kamu, ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Jadikanlah mahasiswa yang berakhlak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jelaskanlah kepada kami yang baik itu baik, ya Allah. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Dan jelaskan pula kepada kami yang batil itu batil, ya Allah. Yang mungkar itu mungkar, ya Allah. Yang jahat itu jahat, ya Allah. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk menghancurkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, wa qina azabad dunya, wa qina azabal kubur, wa qina azabal masar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah kita sama-sama untuk foto bersama terlebih dahulu kepada Bapak Ibu dan seluruh mahasiswa untuk dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oh, diskusi saja ada hal lain, diskusi untuk Mbak mengenai perkembangan. Kita ada beberapa. Pertama,
Baik, selanjutnya pada Bapak Ibu untuk dapat senyum. Selanjutnya, slide kedua. Lanjut, slide ketiga. Selanjutnya, slide keempat. Selanjutnya, slide kelima. Diharapkan kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa untuk dapat mengaktifkan kameranya. Selanjutnya, slide ke-6. Slide ke-7. Slide 8. 9. Oke, dan juga 10. Baik. Selanjutnya marilah sama-sama kita menyaksikan ucapan video dari jajaran di lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang, video ucapan halal bihalal. Untuk itu kita dapat saksikan berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wadir 2 beserta segenap jajaran mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat halal bihalal hari ini, mari kita pertahankan silaturahmi dan kebersamaan yang sudah terjalin selama ini. Kita yakin bahwa prestasi dan keunggulan yang sudah diraih tidak terlepas dari kebersamaan dan spirit kerjasama yang sudah terbangun dengan baik. Semoga Allah SWT meridai semua langkah kita dan melindungi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami dari Subbagian Administrasi Umum mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabarakatuh. Kami dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Padang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku beserta keluarga yang berbahagia, seluruh sivitas akademika jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin atas segala kekilafan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, dan menjadikan kita orang yang semoga bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Kami dari jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, Bapak dan Ibu, kita mohonkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menyampaikan selamat halal bihalal secara langsung. Kita mohonkan kepada Bapak Wadir 1, Bapak Evino Subriyarta. Baik, selanjutnya mungkin Bapak tidak bisa hadir. Selanjutnya kepada Ibu Wadir 3, Ibu Reni Dayati, kami persilahkan. Ibu Reni Dayati. Ini Direktur masih ada nih. Iya, Bapak. Kepada Bapak Direktur kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya atas nama pribadi dan keluarga serta pimpinan Poltekkes Kemenkes Padang menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang takwa. Dan harapan kami, mari kita pertahankan ketakwaan ini, mari kita rawat ketakwaan ini dengan tetap menjalankan amalan-amalan sunnah yang telah dilaksanakan selama Ramadan. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan puasa sunnah, jangan tinggalkan sedekah, karena itulah yang kita lakukan secara ikhlas di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita pada Ramadan berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sampaikan, mohonkan kepada Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan. Kepada Ibu Wadir 3, Ibu Reni. Baik, mungkin tidak hadir. Selanjutnya kepada Ketua Jurusan Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami dari segenap sivitas akademika jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Padang mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemajuan serta kesuksesan untuk Poltekkes Kemenkes Padang yang sangat kita cintai ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan. Selanjutnya kepada Ibu Pasuba Ada kita mohonkan untuk dapat mengucapkan ucapan halal bihalalnya. Terima kasih Bu Ame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Kasuba Ada Akademik dan Kemahasiswaan beserta TAF mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikianlah rangkaian acara halal bihalal virtual ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Semoga waktu yang kita luangkan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya sebagai MC undur diri dan mohon maaf atas kekhilafan kata, dan sebagai penutup saya sampaikan sebuah pantun, yaitu silaturahmi pengikat diri, walau tak bersua tetap terjalin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Buya, Pak Prof, terima kasih banyak. Selamat Pak Aceh.